terima aja bahwa kita tuh salah. Karena customer itu kalau udah marah, kalau udah komplain, walaupun kita merasa kita benar bahwa misalnya, oh kayaknya tadi udah ada kok, coba lihat. Gak usah defensif lah pokoknya. Gak usah defensif, gak usah di-explain apapun, terima salah. Ketika mereka komplainnya kita tanggapin, rata-rata mereka puas gitu. Puas tentunya. Jadi memberikan ulasan juga istilahnya ulasan yang bagus gitu. Dan yang terpenting juga hal sekecil fast response sekalipun Mas, walaupun belum dapat solusinya nih, tapi diresponnya cepet aja, itu mereka happy banget. Tahu ya kalau orang udah ngomel gitu kan, ada aja namanya orang lapar, kalau ngomel udah kemana-mana. Suka duka jadi pebisnis gitu ya. Jadi kalau misalnya udah teguran 1, 2, 3, ya terpaksa dengan maaf yang sebesar-besarnya tidak bisa bergabung, berarti nggak satu frekuensi lah. Jadi teman-teman, sekecil apapun bisnis kalian, jangan remehkan ya sistem yang manajemen profesional seperti itu, karena supaya tidak merugikan Anda sebagai pemilik bisnis. Masih di Ngopi nih, ngobrol pintar bersama GoFood. Dan masih sama bintang tamu kita, pemilik dari Sop Iga Haji Khalid, Mas Agus. Terus sekarang ini lagi rame banget pembahasan seputar rating. Untuk rating dari Sop Iga Haji Khalid udah agak tenang ya, karena sudah populer ya. Nah, tapi kalau teman-teman yang baru merintis nih, mereka kan harus mengumpulkan sebanyak mungkin dan ya kalau bisa sebaik mungkin testimoni ataupun penilaian review dari customer, karena sekarang sudah 100% rating itu ditentukan dari penilaian kan. Iya betul. Nah, ada tips nggak sih buat teman-teman bagaimana cara mengumpulkan rating? Karena kalau kita sudah memperbagus sistem pelayanan, namun semuanya kembali balik ke sama rating, ini tricky banget nih untuk si pedagangnya ya. Kira-kira gimana nih Mas Agus? Jadi salah satunya adalah mengantisipasi komplainan pembeli kita itu sampai ke ulasan. Jadi saya memberikan keputusan. Jadi sebisa mungkin ketidakpuasan mereka, komplain mereka itu kita bisa fast respon, bisa menanganin secepat mungkin. Dan biasakan mereka tidak kesulitan untuk mencari wadah untuk menyampaikan salesnya ya, menyampaikan keluhan mereka. Kalau saya adalah tipsnya bagi teman-teman GoFood, nomor telepon kita cantumkan bisa di aplikasi. Betul. Jadi sosial media juga ya. Sama sosial media mereka bisa WA kita langsung, bisa DM ke sosial media kita. Jadi ketika mereka komplain, ada yang mungkin dibilang sambalnya ketinggalan. Makan tanpa sambal itu kan apa rasanya gitu. Oh, itu dia tuh. Nah, jadi kita harus langsung fast respon. Betul. Dan mereka ketika mereka komplainnya kita tanggapin, rata-rata mereka puas gitu. Puas tentunya. Jadi memberikan ulasan juga istilahnya ulasan yang bagus gitu. Dan yang terpenting juga hal sekecil fast response sekalipun Mas, walaupun belum dapat solusinya nih, tapi diresponnya cepet aja, itu mereka happy banget. Betul. Jadi memang ada training khusus kan ya kepada SDM-nya nih. Betul. Ini kan menyangkut ke banyak hal ya, kalau udah ngomongin rating, oke lah pelayanan kita siapkan, tapi juga SDM khusus yang menangani after sales ini juga harus di training secara spesifik. Oke, kalau belum punya SDM, dirimu sendiri lah misalnya nge-handle sebagai owner, gengsinya diturunin dulu nih. Ya nggak sih? Kalau lagi ketemu customer ngomel, saya ini owner, kamu siapa ngomelin saya? Nggak bisa tuh kayak gitu. Nah, saya mau nyambungin nih ya soal si SDM. Training baik itu karyawan atau diri kita sendiri yang kita training untuk menghadapi situasi-situasi seperti ini juga penting ya Mas. Gitu. Langkah-langkah yang biasa dilakukan dari Sop Iga Haji Khalid seperti apa untuk SDM-nya sendiri? Kebetulan kalau untuk CS ya, customer service lah istilahnya ya. Kirain Coraya Shantik. Customer service seperti apa? Jadi memang masih mencantumkan nama saya, nomor pribadi saya. Pribadi. Jadi memang saya punya nomor 2, yang satu buat kebutuhan pribadi, yang satu buat kebutuhan restoran. Jadi langsung kontak kalau misalnya ada masalah, itu langsung ke saya. Jadi saya langsung yang handle gitu. Oke. Untuk teman-teman yang memang meng-hire SDM di luar dari dirinya sendiri? Nah, tapi saya juga ada cantumkan kalau di aplikasi itu kontak nomor telepon resto. Oh, oke. Cuman nomor resto itu saya linkkan dengan HP saya.
Jadi kalau ketika ada komplain dari customer, masuknya tapi ke tidak dirimu. direspon oleh tim kita yang di outlet, kita tahu gitu. Nah kita bisa bantu pas respon di situ. Bisa gercep lah di situ ya. Kan sekarang kan aplikasi WhatsApp itu kan gampang sekali ya, di-link-kan ya. Istilahnya nggak tahu. nggak tahu. Itu satu nomor bisa dilihat dari 2 handphone gitu. Oh iya, karena bisa menggunakan device yang komputer atau device yang dari gadget handphone yang biasa kita pegang ya. Sama-sama gadget. Oh, iya, maksudnya lebih dari satu gadget Iya, lah. betul, dari betul, satu betul, gadget itu bisa dioperasikan. Iya. Jadi miminnya lebih dari satu lah. Yep. Nah tapi si mimin ini oke lah kalau dirimu ada sense of belonging alias rasa kepemilikan terhadap bisnis tersebut. Kalau ngomongin SDM belum lagi moodnya dia ya. Apalagi kalau dia tidak tertrain, kena lah nih oceh misal. Kamu gak punya perasaan sambal aku ketinggalan. Kita kan gak tahu ya kalau orang udah ngomel. Kita kan ada aja namanya orang lapar. Kalau ngomel udah kemana-mana. SDM-nya ini tidak ada kesiapan tersendiri karena tidak pernah di-training secara baik tentang bagaimana menghadapi keluhan ataupun komplainan. Tips apa yang ingin dirimu sampaikan ke teman-teman partner GoFood yang tengah menyaksikan sekarang supaya mereka tuh bisa memberikan pelatihan yang tepat untuk mereka yang handle urusan after sales ya? Iya. Kalau saya sampaikan ke staff saya yang biasanya handle untuk CS itu, yang penting customer itu direspon. Betul. Direspon saja. Tidak perlu, kalaupun misalnya kamu yang benar, nggak perlu kamu sampaikan, terima aja. Terima aja bahwa kita tuh salah. Karena customer itu kalau udah marah, kalau udah komplain, walaupun kita merasa kita benar bahwa misalnya, oh kayaknya tadi udah ada kok, coba lihat. Nah, nggak usah lihat, nggak usah banyak. Nggak usah defensif lah pokoknya. Pokoknya nggak usah defensif, nggak usah di-explain apapun, terima salah. Terus kasih komplain, komplimen gitu. Dan kebanyakan mayoritas yang komplain itu tidak semuanya, kebanyakan ya tidak menerima tidak mau dikasih kompensasi, pengganti. Atau kompensasinya. Mereka cuma pengen dengerin aja direspon keluhannya. gitu, didengerin Betul. keluhannya gitu. Jadi istilahnya tolong kedepannya jangan terjadi lagi gitu. Betul. Ini Jadi menurut cuma aku itu. ya 90% yang cuma pengen didengerin keluhannya aja dan didengerin aja gitu ya. Rasa kekesalannya pasti customer cewek sih Mas ya. Intinya cuma pengen didengar aja. Habis itu dikasih penggantinya belum tentu mau. Yang penting kalian tahu letak kesalahan di mana dan jangan diulangi lagi. Tapi Mas Agus sendiri sempat challenging gak sih, tertantang menemukan SDM-SDM unik gitu yang akhirnya terlibat menjadi bagian dari karyawanmu? Boleh di-sharing nih kisah-kisahnya nih. Ada lah, itu pasti ada aja ya, pasti ada aja lah. Yang, suka duka jadi pebisnis gitu ya. Iya, karena karyawan di UMKM itu boleh dibilang tuh turnovernya lumayan tinggi Cepat, gitu. tinggi memang. Jadi makanya biasanya saya cari karyawan itu yang dari mulut ke mulut. Jadi karyawan yang istilahnya MKM, mulut ke mulut ya. mulut ke mulut ya. Jadi karyawan yang sudah masa kerjanya udah lama, berarti mereka sudah merasa nyaman gitu ya. Oke, betul. Sudah oke. Nah biasanya saya bilang mereka, coba carikan temanmu mungkin ada yang mau kerja dengan kondisi seperti ini. Jadi biasanya dengan seperti itu mereka itu lebih bisa mengikutin dan bisa jadi kerja lebih lama, meminimalis turnover gitu. Tapi ya ada aja, ternyata pasti ada aja ya. yang udah dapat referensi dari orang internal, misalnya terus dari yang udah resign tapi mereka keluar baik-baik, ada aja. Jadi kadang-kadang karena kita shiftnya 24 jam, yang pergantian shift itu istilahnya yang shift pertama itu belum boleh meninggalkan tugasnya selama penggantinya belum datang. Nah kadang-kadang nih penggantinya ini karena kita kan ada mes ya, dia itu seperti tidurnya tidur tidur kebo gitu. Oh, jadi kalau pelor ya? nggak dibangunin Nempel itu molor, kalau nggak dibangunin itu dia nggak bangun gitu. Oh. Jadi sampai temen itu give up gitu. Ini mau seperti apa gitu. Oh, kalau itu habit ya? Iya, jadi kayak habit gitu. Akhirnya mereka barulah laporan ke saya. Karena kalau mereka misalnya saya bilang kalau misalnya kalian bisa handle lah. Kalau nggak bisa sampaikan ke saya. Nanti saya yang bisa tanganin gitu. Jadi kalau misalnya udah teguran 1, 2, 3 ya terpaksa dengan maaf yang sebesar-besarnya tidak bisa
bergabung, berarti nggak satu frekuensi lah dengan Berarti kita ada gitu. keseriusan juga untuk membuat regulasi manajemen. Maksud Iya. aku bukan cuma sekedar ya kekeluargaan aja lah, enggak ya. Ada Enggak. teguran-teguran seperti tadi kan SP1, SP2. Ada berarti nih manajemen yang memang Anda susun secara profesional. Ada keseriusan ya. Jadi teman-teman, sekecil apapun bisnis kalian, jangan remehkan ya sistem yang manajemen profesional seperti itu, karena supaya tidak merugikan Anda sebagai pemilik bisnis, ya nggak sih Mas Iya. Agus? Harus memang ada keseriusan seperti itu. Harus ada hitam di atas putih. Itu juga harus ditegaskan. Lagi-lagi walaupun judulnya bisnis keluarga sekalipun, ya tetap harus ada profesionalisme di dalamnya. Dan kalau kita ngomongin soal skill untuk bekerja di bidang ini kan jasa ya jatuhnya, sebenarnya people skill atau social skill sih yang jadi daya jual utama ketika kita milih karyawan. Ya enggak? Kalau dari Mas Agus sendiri, kalau milih karyawan tuh ngeliatnya dari apa? Tergantung posisinya sih sebetulnya. Betul. Kalau misalnya mereka istilahnya untuk di depan gitu ya, lebih ke apa, social skill ya. Social skill, Karena people kan skill gitu, ketemu orang menghadapi kan. ketemu orang gitu. Tapi kalau misalnya mereka untuk Di belakang, bagian di ya belakang, masak. bagian masak, bagian kasir gitu, itu ya lebih ke yang bagus akademiknya. Sesuai pakemnya masing-masing aja Ya. lah ya. Karena biasanya kalau nilai akademiknya bagus, itu lebih mudah untuk di training gitu. Oh iya betul, betul. Karena kan mereka sudah punya intuisi yang Logiknya, jelas ya, secara betul. intelijensi. Iya. Udah ngeh ya, lebih gampang. Tapi people skill juga susah loh. Ini sebagai perwakilan people skill nih. Karena kemampuan untuk berbicara di depan umum, Betul. menyampaikan kayak saya paling sering kalau datang ke restoran tuh kalimat favorit saya sebelum yang pertama kali ya saya datangin, ini yang jadi favorit di sini menunya apa yang saya harus cobain. Iya. Nah itu harus yang bisa jawab, bukan tunggu bentar ya saya tanya chefnya dulu ke belakang. Ada yang masih seperti itu di restoran bintang 5 sekalipun. Jadi itu yang saya bilang, people skill juga mahal. Jadi kalau ketemu calon karyawan yang sekiranya dia memiliki kemampuan jualan seperti itu, menurut saya harus dipertahankan juga ya Mas Agus ya. Iya, betul. Karena tidaklah mudah. Kalau nyari orang masak di training untuk masak bisa kok. Saya aja bisa kan. Nah ini karyawan loh sebelumnya. Jadi itu yang paling penting ya, elemen-elemen yang akhirnya memperkuat bisnisnya kalian. Tapi kan aku bisnisnya kan online, ngapain aku harus mikirin karyawan? Loh jangan salah, semakin besar satu bisnis kan butuh kaki-kaki dan tangan-tangan yang lebih banyak. Ya kalau sendirian ya beliau aja bilang kewalahan tadi kan, katanya nggak nyangka tiba-tiba transaksinya jadi melesat, meningkat, tentunya butuh keterlibatan karyawan di dalamnya. Jadi teman-teman sampai sejauh ini kan sudah mulai mendapatkan gambaran bahwasanya kalau sudah memanfaatkan fitur-fitur yang tadi sudah dijelaskan, mau itu promo ataupun iklan, terlibat pula di dalam komunitas, bahkan sampai kita kasih bocoran bagaimana mengatur manajemen karyawan di dalam perusahaan itu sendiri pun sudah kita bagi-bagikan. Cuma kita belum ngomongin hal yang susah banget dan struggling terparah kesulitannya setelah yang pandemi itu ya. Dari sepengalamannya Mas Agus ketika mengelola Shop Iga Haji Khalid. Ada satu customer yang dia rutin berbelanja hampir setiap minggu. Oh langganan ya berarti Langganan. ya. Tapi dia juga setiap habis belanja selalu komplain. Ibu, kalau ibu tengah menyaksikan sekarang, saya sudah bersama Mas Agus dari Shop Iga Haji Khalid, ingin menyampaikan gak apa-apa Bu, terusin aja. Cewek itu lumrah kalau mau komplain terus. Gak mau jualan aku hari ini dikomplain, gak jadi kayak gitu juga. Udah, kamu terima aja. Betul. Nggak usah kamu bereksplain bahwa kamu sudah kasih atau kamu mungkin tinggal di jalan, nggak usah. Kamu terima aja.